Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fakih, NIM T20191195 dari kelas PAI A4. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan terkait materi dari mata pelajaran Akidah Akhlak untuk MTS kelas 7. Nah, apa sih materinya? Di sini saya akan mengambil satu bab, yaitu tentang adab sholat dan zikir. Sebelum itu, kita ke peta konsep terlebih dahulu. Nah, terdapat peta konsep dari sholat dan zikir, yaitu yang pertama, di sini kita membahas pengertian sholat dan zikir, kemudian cara-cara membiasakan sholat dan zikir, dan selanjutnya manfaat sholat dan zikir, dan kemudian dalil sholat dan zikir, dan yang terakhir yaitu praktik sholat dan zikir. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pengertian sholat dan zikir. Apa sih pengertian sholat dan zikir? Sebelum itu pastikan teman-teman sudah melakukan suatu ibadah sholat dan zikir, karena sholat itu merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam lagi. Nah, pertama itu, sholat menurut bahasa adalah bentuk doa. Kemudian, sedangkan menurut istilah, sholat itu bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang diawali dengan takbir atau ihram dan diakhiri dengan salam dalam rangka untuk menyembah kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil sholat itu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat juz 2 ayat 43 dan hadis riwayat Tabrani. Sedangkan pengertian dari zikir menurut bahasa yaitu mengingat atau menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan konsentrasi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara-cara kita untuk membiasakan terkait bab sholat tersebut? Nah, yang pertama, di sini kita menyadari bahwa suatu bentuk ibadah yang paling pokok adalah sholat. Kemudian menyadari bahwa ciri-ciri utama orang Islam itu adalah sholat. Dan yang ketiga, menyadari bahwa dalam sholat itu merupakan suatu bentuk doa. Dan yang selanjutnya, melatih diri agar melaksanakan tanggung jawab dan kedisiplinan. Kemudian banyak bergaul dengan orang yang rajin sholat. Dan selanjutnya yaitu tidak terlalu banyak melaksanakan suatu kegiatan yang menyita waktu sehingga lupa waktu sholat. Kemudian yang terakhir yaitu meyakini bahwa salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang paling baik adalah melakukan suatu ibadah sholat. Jadi buat teman-teman, usahakan atau wajibkan sebagai orang Islam itu melaksanakan suatu ibadah sholat yaitu 5 waktu. Ada duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian cara-cara kita untuk berzikir. Kemudian cara kita untuk membiasakan berzikir yaitu, nah yang pertama, menyadari bahwa dengan berzikir berarti mengingat dan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyadari bahwa zikir itu banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kemudian menyadari bahwa zikir adalah suatu pelengkap sholat. Kemudian membiasakan diri membaca takbir, tahmid, tasbih, dan tahlil. Kemudian memanfaatkan waktu luang untuk berzikir. Selanjutnya, menghindari perkataan buruk dan berusaha menjadi orang yang sabar. Dan selanjutnya, berusaha melakukan satu kegiatan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, di sini ada suatu manfaat sholat. Nah, yang pertama, dapat melaksanakan kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perasaan menjadi tenang. Kemudian, semakin menyadari akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mewujudkan manusia yang berakhlakul karimah dan memiliki suatu kepribadian yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan manusia itu berperilaku disiplin, sabar, dan tawakal. Dan selanjutnya dapat digunakan segala urusan dan persoalan hidup.
dipermudahkan segala keinginan ataupun cita-cita yang hendak ingin dicapai. Dan dengan sholat kita itu insya Allah doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan. Kemudian menjadikan manusia itu menjadi sehat jasmani dan rohani, karena dalam gerakan sholat tersebut merupakan suatu bentuk olahraga dari apa yang kita lakukan. Kemudian memantapkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan. Dan yang terakhir yaitu akan masuk surga jika dilakukan semata-mata hanya karena Allah. Jadi kita melakukan suatu ibadah sholat itu tidak dikarenakan kepada manusia, melainkan kita melakukan tersebut untuk ibadah kepada Allah dan semata-mata untuk mengharapkan ridhonya. Seperti itu teman-teman. Kemudian manfaat dari zikir, nah yaitu selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai pendukung sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman, ketika sehabis melakukan sholat, hendaklah teman-teman tersebut melakukan ibadah zikir, baik itu melakukan bacaan tahmid, kemudian takbir dan tasbih. Kemudian manfaat dari zikir tersebut yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dapat menyehatkan manusia dari penyakit yang dideritanya. Kemudian menyehatkan jiwa, memupuk jiwa sosial di masyarakat, terhindar dari bahaya, dan kemudian hati menjadi tentram dan mantapkan keimanan. Nah, di sini ada dalil tentang sholat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbukum waf'alu khairal lakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Hajj ayat 22 ayat 77. Kemudian ada dalil tentang zikir yang berbunyi, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Alla bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Terdapat surat Al-Rod juz 13 ayat 28. Kemudian bagaimana sih praktik dari sholat dan zikir tersebut? Nah, dilakukan pada waktu sholat, kemudian disesuaikan waktu sholat fardu ataupun waktu sholat sunnah. Selanjutnya, bacaan sholat itu harus disesuaikan, apakah bacaan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Kemudian setelah sholat, diteruskan dengan zikir dan doa. Agar apa? Ibadah kita itu menjadi lebih maksimal, tidak hanya ibadah wajib saja. Kemudian ibadah zikirnya itu merupakan suatu ibadah sunnah yang wajib kita laksanakan agar menjadi pelengkap dari ibadah sholat kita. Kemudian sholat dan zikir itu dilakukan secara khusyuk dan tidak berpikir semena-mena, dan pikiran kita itu terfokus pada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan dalam sholat itu dan zikir dibaca secara pelan. Jika menjadi imam atau memimpin zikir, maka gunakanlah suara yang bisa didengar oleh makmum atau banyak orang ataupun jamaah, sehingga mudah untuk diikuti dan ditirukan. Jadi apabila teman-teman itu zikir pada sendiri atau melakukan suatu ibadah sendiri, maka dilakukan secara pelan-pelan. Dan apabila teman-teman itu menjadi seorang imam dan disitu terdapat jamaahnya, maka zikirnya itu dikumandangkan dengan keras agar makmum yang di belakang atau yang lain itu bisa mendengarkan. Kemudian pandangan mata saat sholat yaitu dan zikir yaitu saat menunduk. Jadi pandangan teman-teman itu saat sholat dan zikir itu menunduk. Khusus zikir di saat-saat bulan tertentu dilakukan dengan sikap apa saja, asal tetap santun dan menjunjung tinggi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait materi bab sholat dan zikir. Semoga bermanfaat buat teman-teman.
bisa diambil pelajarannya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.